Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, pelayan firman dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah virtual Minggu Sengsara ketiga hari ini. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus. Di antaranya adalah menyangkal diri, yang berarti menyangkal keinginan daging, lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kemudian memikul salib, berarti mau menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayatnya yang ke-29 berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Menderita bisa berupa perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Melalui tema ikut Yesus, sangkal diri, dan pikul salib yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sibiransum, kita akan belajar tentang sangkal diri dan pikul salib. Hidup berjalan bersama Yesus tidak hanya menjalani hidup mati raga, tetapi juga menggapai hidup penuh kemuliaan dalam kerajaan-Nya. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Yesus yang adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, dari pujian Yesuslah jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian Minggu Sengsara 3 ini berlangsung dalam pengasihan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang dengan taat dan setia menempuh jalan penderitaan dalam diri Yesus Kristus, juru selamat bagi umat manusia. Salam sejahtera bagi saudara yang telah menerima anugerah keselamatan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja alam semesta.
Introitus kita pagi hari ini terambil dari Ibrani 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 8, demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itulah introitus kita pagi hari ini. Mari kita rayakan kasih persaudaraan dalam persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama dan kedua. Segala kemuliaan, sambil Bapak Ibu bergandengan tangan dengan anggota keluarga yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40, firman Tuhan berbicara tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Walau kasih Allah tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita masih sering melanggar apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Sebab itu, marilah kita datang untuk mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya memenuhi panggilan-Mu untuk menjadi pelayan bagi jemaat-Mu. Kemalasan dan berbagai kepentingan pribadi seringkali menenggelamkan semangat pelayanan dalam diri kami. Banyak jiwa yang gelisah dan berduka, namun kami tak berupaya untuk menolong dan memberi penghiburan. Tak jarang kami pun mengecilkan arti pelayanan. Kami enggan untuk membina diri, sehingga apa yang kami lakukan bukanlah yang terbaik. Sedikit yang kami lakukan, tak terbatas balasan yang kami harapkan datang daripadamu. Kami sungguh tak layak menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, bersama kami pun menyadari bahwa kami seringkali merasa menjadi penguasa di antara sesama kami. Begitu senang kami dilayani tanpa belajar untuk melayani. Dalam bersekutu, kami mengedepankan apa yang menjadi hak, sedangkan kewajibannya sengaja kami lupakan. Kami bertahan dalam pengertian kami yang sempit, sehingga kesalahpahaman sering terjadi. Mudah menilai, tapi begitu sulit menerima evaluasi diri. Kami sungguh tak layak menjadi umat-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan yang telah kita terima dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama, 2, dan ketiga. Memandang salib Rajaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di setiap tempat. Hendaklah kita mengaku kepercayaan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sibiransun. Marilah kita sambut firman Tuhan sambil bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan namanya dari NKB 196 bait pertama dan kedua. Ku beroleh berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh ada sebagaimana ada kami pada pagi hari ini. Kami percaya semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian, dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kami ingin membuka hati dan pikiran kami, agar ketika firman ditaburkan, firman itu boleh kami mengerti dan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami paling dalam, sehingga firman itu boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Allah. Mari Bapa, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, supaya dengan kuasa Tuhan firman Allah dapat disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar dan yang memberitakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius, pembacaan kita Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalap iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman itu hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pagi hari ini yaitu ikut Yesus, sangkal diri, dan pikul salib. Nah, saudara, kehidupan itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, ya. Ibaratnya meramal yang tidak dapat diramalkan. Kalau kita memahami hal itu, kita akan sanggup menangani angin ribut dan berbagai masalah kehidupan yang melemahkan kita dari waktu ke waktu.
Ungkapan ini menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini diwarnai oleh kesusahan dan penderitaan. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia ini kita mengalami penderitaan. Ini berarti saudara kekasih, ya, penderitaan dan lainnya itu menjadi bagian di dalam hidup manusia. Ya, menjadi bagian di dalam hidup manusia. Nah, oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan, ya, ada 5 hal yang Tuhan inginkan, ya, untuk ikut Tuhan dengan sangkal diri dan pikul salib. Yang pertama yang saya pelajari saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa sangkal diri dan pikul salib itu adalah tanda kehidupan saudara-saudara. Ya. Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Ya. Kesusahan dan penderitaan dengan segala macam, ya, itu ada di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Mengapa itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara, karena dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Ya, dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Kapan saja, di mana saja, kuasa si jahat itu bisa menggoda kita, bisa membawa kita jauh daripada Tuhan, bisa membawa kita lupa akan Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes ayat yang ke-5, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Dikatakan seluruh dunia ini berada pada kuasa si jahat. Nah, kalau kita mau hidup dengan sesuka hati kita saudara kekasih, waduh, itu lebih gampang saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk bisa dibawa oleh iblis. Kita semakin jauh daripada Tuhan saudara-saudara. Ya, karena orang jahat itu saudara kekasih senantiasa berada di sekitar kita. Ya, sama dengan keadaan sekarang. Ya, dulu ketika kita mengalami virus Corona ini, Tuhan, saudara, kita masih terasa jauh, tetapi saat ini sudah semakin dekat, sudah kekasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena dia sudah semakin dekat, kuasa iblis semakin dekat dengan kita, setan menggoda kita semakin dekat kita. Ya, nah, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, di mana ada kehidupan, di situ Allah pemberi kehidupan. Ya, jadi Allah yang memberi kehidupan kepada kita, saudara kekasih. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita diperintahkan untuk mengajarkan, ya, supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan lebih jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, sudah kekasih dalam Tuhan, dia memerintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dan itulah dia memberi kehidupan kita supaya kita mampu menjaga hidup ini, iman ini dengan baik. Ya, jadi sudah kekasih dalam Tuhan, sangkal diri dan pikul salib itu adalah tanda kehidupan. Yang kedua sudah kekasih di dalam Tuhan, ya, sangkal diri dan pikul salib itu adalah karunia Allah. Ya, itu adalah karunia Allah. Dalam Yesus Kristus kita mendapatkan karunia. Ya, kita diberikan karunia oleh Tuhan.
supaya lewat karunia yang Allah berikan kepada kita, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kita mampu menghadapi segala tantangan, segala penderitaan yang ada dalam hidup ini, ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 berkata begini, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya. Jadi sudah kekasih dalam Tuhan, dalam Yesus kita mendapatkan karunia. Ya. Salah satu karunia Allah adalah penderitaan. Ya, atau sangkal diri atau pikul salib. Ya. Nah, maksud Tuhan ini bukan dalam bentuk hukuman, saudara kekasih, ya, tetapi mendisiplinkan bagi jiwa kita, ya, supaya lewat disiplin yang ada kita makin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Karena tanpa kita bisa berdisiplin di dalam Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tidak dapat menikmati karunia Tuhan itu. Di dalam Ibrani 12 ayat 7 berkata begini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sudah kekasih di dalam Tuhan, Allah baik dan sangat baik. Oleh karena itu dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdisiplin, ya, berdisiplin sudah kekasih dalam Tuhan, supaya hidup kita ini boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Jadi hidup kita ini dibentuk dengan apa? Dengan disiplin Tuhan, ya. Melalui penderitaan dan disiplin diri kita disempurnakan oleh Tuhan, ya. Sudah kekasih di dalam Tuhan, kita menjalankan disiplin itu, ya, bukan seperti orang disiksa, tidak, sudah kekasih, tetapi bagaimana Allah membentuk sedikit demi sedikit, sudah kekasih, supaya kita menjadi sempurna. Allah tahu manusia itu tidak mampu. Oleh karena itu Allah membentuk kita sedikit demi sedikit supaya kita menjadi sempurna. Mazmur 119 ayat yang 67 berkata begini, sudah kekasih di dalam Tuhan, ya. Sebelum aku tertindas, dikatakan sebelum dia tertindas aku menyimpang, ya, dia menyimpang jauh, sudah kekasih, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, ya. Berpegang pada janjimu berarti dia mampu dan taat untuk melakukan kedisiplinan Allah, ya, sehingga di dalam hidup imannya itu menjadi atau terbentuk dengan baik, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, melalui penderitaan disiplin kita senantiasa disempurnakan oleh siapa? Oleh karunia Allah, ya. Oleh karunia Allah itu, saudara kekasih, iman dan penderitaan dijadikan sahabat orang percaya, ya. Iman atau janji Allah, ya, janji Allah dan penderitaan itu dijadikan sahabat orang percaya, ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, ya, bukan hanya untuk percaya, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi sudah kekasih, iman dan penderitaan itu dia berjalan bersama-sama, ya, sehingga dia mampu untuk dapat menjalankan kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah kekasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga, sudah kekasih, sangkal diri dan pikul salib adalah teladan Yesus Kristus yang perlu ditiru, ya. Kita perlu tiru bagaimana melihat orang yang baik, bagaimana keberhasilan orang yang baik. Kita harus perlu lihat, jangan hanya kita melihat untuk menyenangkan hati saja, menyenangkan mata ini. Tidak, saudara kekasih, kita perlu melihat hal-hal yang baik untuk kita tiru, ya. Nah, untuk berhasil hidup yang baik, saudara kekasih dalam Tuhan, kita memerlukan teladan,
Ya, memerlukan teladan, saudara kekasih. Nah, teladan dari mana? Teladan dari tokoh yang telah berhasil. Ya, teladan dari tokoh yang telah berhasil. Saudara kekasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan Dr. Terawan? Ya, dia adalah orang biasa, rakyat biasa. Ya, saya melihat fotonya masa kecilnya bermain di lumpur, sudah kekasih, dengan teman-temannya. Tetapi siapa yang menyangka dokter ini menjadi orang yang hebat, sudah kekasih dalam Tuhan. Ya. Nah, sudah kekasih, kita harus meniru orang-orang yang seperti ini. Dia berhasil di dalam kehidupannya menciptakan virus. Ya, sudah kekasih, teladan dari tokoh yang telah berhasil seperti Dr. Terawan perlu kita ikuti. Dan juga sudah kekasih dalam Tuhan, teladan para tokoh yang ada di dalam Alkitab yang perlu kita tiru, ya. Ayub, ya. Saya memberikan contoh bagaimana Ayub, ya. Dia adalah menderita, tapi dia menderita bukan kehendak sendiri. Ya. Semua kita tahu tentang cerita Ayub, sudah kekasih dalam Tuhan. Ya. Istrinya masih tetap menggoda supaya meninggalkan Tuhan, tetapi sudah kekasih, Ayub tetap berpegang pada janji Tuhan. Ya. Sehingga satu waktu ketika penderitaan Ayub sudah selesai, apa yang Tuhan menyatakan kepada Ayub? Segala berkat-berkat Allah nyatakan kepada Ayub, saudara-saudara. Sudah kekasih dalam Tuhan, juga kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena dia adalah teladan yang sempurna yang harus kita ikut di dalam kehidupan ini. Saudara, ya. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Bukan kita mengikuti jejak Yesus karena dia sudah sekarang ada di sorga, tidak. Tetapi waktu Yesus hidup, bagaimana kita harus mengikuti dia. Ya. Waktu Yesus berada di dunia ini, dia memberikan contoh-contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan Yesus Kristus perlu kita tiru. Ya, supaya kita menjadi orang yang baik. Ya. Sudah kekasih di dalam Tuhan, hal yang keempat, sangkal diri dan pikul salib dalam penderitaan jika penderitaan itu diterima sebagai sebuah panggilan. Seringkali di dalam hidup ini, sudah kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita menderita, kita banyak pergumulan, sepertinya kita tidak menerima hal itu, sudah kekasih dalam Tuhan. Seharusnya kita harus sadar di dalam hidup ini bahwa penderitaan itu adalah sebuah panggilan. Ya. Mungkin bisa saja kita bisa menjadi orang terkenal atau mungkin menjadi orang yang kaya raya, tetapi kita jauh daripada Tuhan, sudah kekasih dalam Tuhan. Kita jauh daripada Dia. Nah, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya itu bukan saja menjadi status sebagai anak, saudara, ya, tetapi juga menderita bersama Dia. Ya. Jadi Allah memberikan kita sebagai orang percaya bukan sebagai status anak Allah, bukan hanya sebagai status kita ini warga kerajaan sorga, saudara kekasih, tetapi juga kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, menderita bersama dengan Dia. Di dalam Roma 8 ayat 17 berkata begini, saudara kekasih dalam Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa Allah kita, saudara kekasih. Ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tidak mau menderita bersama-sama dengan Dia, ya berarti kita hidup di luar jalur Kristus, saudara-saudara. Ya,
Kita bukan anak Allah, kita bukan warga kerajaan sorga. Tetapi jelas Allah mengatakan bahwa kita ini diangkat menjadi warga kerajaan sorga, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan juga kita diangkat menjadi orang-orang yang menderita bersama dengan Dia. Ini harus ada di dalam kehidupan kita, panggilan kita, ya. Sebagai orang percaya, saudara-saudara kekasih, kita tidak saja dipanggil untuk percaya, ya, tetapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia, ya, menderita bersama-sama dengan Yesus, ya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, sangkal diri dan pikul salib dalam penderitaan, jika penderitaan itu kita terima sebagai suatu panggilan, ya. Kita dipanggil untuk menderita, ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk senang saja, bukan, tetapi untuk menderita. Sebab kalau kita dipanggil untuk menderita, kita bisa melihat akan arti daripada kehidupan ini, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagian yang kelima, saudara-saudara, ikut Yesus dan pikul salib bertalian dengan keselamatan, ya, bertalian dengan keselamatan. Kenapa dia bertalian dengan keselamatan? Karena keselamatan itu adalah masalah pokok bagi manusia. Itu masalah terbesar bagi manusia, saudara kekasih, ya, paling besar, ya. Karena apa, saudara kekasih dalam Tuhan? Banyak orang merasa diselamatkan, banyak orang merasa agamanya bisa menyelamatkan. Keselamatan itu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Di dalam di dalam Matius 16 ayat 26, dalam bacaan kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya? Kita ini memiliki seluruh dunia ini tetapi kita kehilangan nyawanya, sudah kekasih dalam Tuhan. Lebih baik kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tetapi kita diberikan satu jaminan, diberikan satu kepastian bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, keselamatan itu adalah wujud kasih Allah, ya. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, ya. Jadi keselamatan yang Allah berikan pada kita itu adalah wujud kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, ya, sehingga Dia memberikan anaknya. Tapi ada syarat, kita harus percaya kepada Dia, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau kita percaya kepada Dia, maka firman katakan kita diselamatkan, saudara kekasih. Percaya artinya melakukan, ya. Percaya artinya melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekadar percaya, ya saya percaya, tapi tidak dengan iman, saudara kekasih. Percaya itu melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena keselamatan dibayar dengan harga mahal, yaitu nyawa anak Allah, yaitu Yesus Kristus, ya. Mahal sekali, saudara kekasih dalam Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli, ya, sudah dibayar lunas. Kalau kita sudah dibayar lunas, kita tidak dapat lagi berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kita sudah diikat, kita sudah dibayar. Tugas kita hanya memuliakan Tuhan, saudara-saudara, ya, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Karena nyawa kita, tubuh kita telah dibayar oleh Yesus Kristus, anak Allah itu. Oleh karena itu, sudah kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus tanpa pikul salib, ya, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Hidup ini harus pikul salib,
Ya, karena hidup ini begitu banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi, kita harus pikul salib, sudah kekasih. Ayat yang terakhir Yohanes 5 ayat yang ke-24 berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah sudah kekasih, kita harus pikul salib supaya kita tidak diselamatkan. Kalau kita tidak pikul salib, sudah kekasih, ya, mungkin harapan tipis untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang percaya, tadi saya sudah katakan, harus melakukan. Orang yang melakukan harus pikul salib. Ya, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau menyatakan kasih kita kepada Allah. Ya, kita mau menyatakan kasih kita, mau ikut Yesus, ya, dengan sangkal diri dan pikul salib. Karena tanpa pikul salib, firman Tuhan sudah katakan, kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 hal, ya, yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu sangkal diri dan pikul salib itu adalah tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada penderitaan, saudara-saudara. Dan yang kedua, sangkal diri dan pikul salib itu adalah karunia. Kita diberikan karunia oleh Allah. Untuk apa? Untuk pikul salib, supaya kita mampu, ya, berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kita mampu dididik dengan baik, kita mampu dibentuk dengan baik, kita mampu menjalankan disiplin dengan baik, sehingga kita menjadi jemaat yang baik. Yang ketiga, saudara kekasih, pikul salib adalah teladan Yesus Kristus yang perlu kita tiru. Yesus harus kita tiru di dalam kehidupannya. Ya, sewaktu dia menjadi manusia 100%, harus kita tiru, saudara kekasih di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya, yang perlu kita lihat dan perlu kita tiru. Ya, salah satu contoh yang saya sudah berikan yaitu tentang Ayub. Kita harus tiru supaya kita menjadi orang yang berhasil dan orang yang baik. Dan yang keempat, pikul salib dalam penderitaan jika penderitaan itu diterima sebagai sebuah panggilan. Ya, kita harus menerima bahwa mungkin kita menderita, bahwa mungkin banyak hal-hal yang tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kita harus menyatakan itu sebagai sebuah panggilan untuk supaya kita sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang bagian kelima, yaitu pikul salib bertalian dengan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah pokok atau masalah kehidupan manusia. Tanpa kepastian, sudah kekasih di dalam Tuhan, ya, kita tidak bisa masuk sorga. Tapi kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah juru selamat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tanpa pikul salib kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi Allah mengajak supaya kita pikul salib, ya. Jadi kita mengerti, kita tahu bahwa hidup ini bukan menyatakan kesenangan, tetapi kita harus pikul salib. Demikian, sudah kekasih di dalam Tuhan, saya percaya 5 hal ini akan membuat kita lebih bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari kita menyanyikan pujian bagi kebenaran firman-Nya dari NKB nomor 213, bait pertama dan yang ketiga. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukhalismu,
Maju teruskan kibarkan panjinya sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita masuk di dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, Allah yang menginginkan supaya kami menjadi orang yang baik, supaya kami memikul salib, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu kami harus ikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, supaya iman kami dibentuk dengan baik, supaya iman kami selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami mampu menjadi orang yang sungguh-sungguh taat untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Engkau materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami paling dalam, sehingga firman itu boleh berakar, berbuah, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami boleh menikmati segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka yang ada bersama-sama pada pagi hari ini, apapun di dalam segala pergumulan dan tantangan hidup mereka. Kami tahu bahwa
Tuhan adalah jawaban di dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap tantangan kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi semua jemaat yang ada di GKI Petra Pondok Pucung ini. Biarlah Tuhan melawat mereka menyatakan kasih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami tetap dipelihara oleh kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu menaungi kami sehingga kami mampu dapat menjalankan kasih Tuhan itu. Dan kami dijauhkan daripada segala virus corona Tuhan. Engkau tolong jaga senantiasa dalam kesehatan kami Tuhan, supaya kami selalu berjalan di dalam koridor Allah. Kami percaya kasih-Mu selalu ada di dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa Tuhan bagi para jemaat yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau mungkin sakit di rumah. Tuhan jamah mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka, memberikan kesembuhan yang baik kepada mereka Tuhan, supaya dengan kesembuhan yang baik mereka tetap setia untuk mendengarkan akan firman Allah, untuk selalu dapat bersekutu walaupun melalui online. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat mungkin mereka yang mengalami pengurangan tenaga kerja. Tuhan tolong mereka yang mencari pekerjaan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah tangan Tuhan. Kasih Tuhan selalu melimpah, dan Tuhan menyatakan kasih-Mu untuk memberikan pekerjaan yang baik dalam setiap jemaatnya Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, apapun di dalam segala tantangan yang mereka hadapi. Hamba berdoa bagi mereka mungkin yang berulang tahun, Engkau berkati Tuhan lewat ketaman usia 1 tahun lagi. Mereka semakin dewasa dan mereka boleh berbahagia walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Jauhkan daripada segala tantangan, orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa ini Engkau jauhkan daripada kami Tuhan. Dan juga berdoa bagi pemerintahan kami, presiden kami. Engkau berkati Tuhan di dalam program-program untuk membangun Indonesia seutuhnya. Tuhan berkati Bapa. Dan Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa sedang berjuang untuk memberantas virus corona ini Tuhan. Mampukan mereka Tuhan supaya Indonesia terlepas dari virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba menyerahkan lingkungan yang ada di gereja ini, berkati mereka supaya mereka juga ketika dilaksanakan ibadah, sukacita, damai, sejahtera juga mereka boleh rasakan ya Bapa. Hamba berdoa bagi para majelis di tempat ini, berkati mereka Tuhan supaya mereka tetap sehati sepikir di dalam melayani Tuhan, dan berkati gembala sidang supaya mereka boleh menjalankan pelayanan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada kerjasama yang baik Tuhan, tolong mereka supaya dalam menjalankan pelayanan di tempat ini mereka dapat menjalankan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tolong mereka Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada majelis dan gembala sidang di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami.
dan kepadamu kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian: Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, marilah kita iringi dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, bait pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdiri untuk berdoa, menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka miliki. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat GKUI Petra di tempat ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk menyatakan kuasa-Mu dan dapat menjadi alat
untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah Minggu Sengsara ketiga hari ini dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian NKB 130 bait pertama dan ketiga, Hidup yang Jujur. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sehingga kita bangkit berdiri untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.